Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama Nur Asisa S, yang kedua Fatma Dewi, dan yang ketiga Ibnuwati Ilyas, dan yang terakhir Aspriani. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas aplikasi komputer dengan menjelaskan 3 bagian dari aplikasi perkantoran. A. Apa yang dimaksud aplikasi perkantoran? B. Seberapa penting aplikasi perkantoran untuk aktivitas bisnis? C. Sebutkan apa saja aplikasi perkantoran beserta masing-masing kegunaan dan contoh ketika digunakan untuk kegiatan bisnis. A. Apa yang dimaksud aplikasi perkantoran? Aplikasi perkantoran merupakan perangkat lunak atau software khusus yang digunakan dalam pekerjaan kantor. Aplikasi perkantoran umumnya terdiri dari aplikasi-aplikasi seperti pengolah kata dan lembar kerja. Dalam dunia kerja, aplikasi perkantoran memang dibutuhkan oleh para pekerja untuk memudahkan pekerjaan dan mengolah data, sehingga setiap pekerja dituntut untuk wajib mampu mengoperasikan berbagai aplikasi kantor. Aplikasi perkantoran biasanya terdiri dari aplikasi presentasi, basis dan analisis data, desain grafis, komunikasi setting, hingga aplikasi untuk melakukan absensi. Paket aplikasi perkantoran Inggris Office Suite adalah sebuah paket perangkat lunak yang diperuntukkan khusus untuk pekerjaan di kantor. Komponen-komponennya umumnya didistribusikan bersamaan, memiliki antarmuka pengguna yang berkonsisten dan dapat berinteraksi satu sama lain. Seberapa penting aplikasi perkantoran untuk aktivitas bisnis? Aktivitas bisnis selama 24 jam dengan adanya perkembangan teknologi informasi sangat membantu para pelaku bisnis untuk melakukan aktivitas jual beli selama 24 jam. Tidak seperti toko offline yang segala aktivitasnya sangat dibatasi oleh ruang dan waktu. Seiring dengan berkembangnya pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, para pelaku itu mulai gencar memanfaatkan kemajuan tersebut, khususnya dalam bidang teknologi informasi. Para pelaku itu dapat memperoleh kemudahan dalam setiap urusannya. Dunia bisnis sangat kompetitif, di mana ada banyak persaingan untuk dapat terus berkembang. Diperlukan kreativitas, kegigihan, dan pengetahuan yang maju agar bisa bersaing di dalamnya. Melihat banyaknya fungsi yang diperoleh dari teknologi informasi, sangat jelas kalau kita akan sangat membutuhkannya, yaitu A. Mempermudah cara komunikasi. Bagi banyak perusahaan, email adalah sarana untuk komunikasi antara karyawan, pemasok, dan pelanggan. Email adalah salah satu pendorong awal internet. Penggunaannya sangat mudah dan relatif jauh lebih murah jika dibandingkan dengan fax email untuk berkomunikasi. Selama bertahun-tahun, sejumlah alat komunikasi lainnya juga berkembang yang memungkinkan para staf untuk saling berkomunikasi dengan menggunakan sistem chat, chattingan, alat pertemuan online dengan sistem konferensi video seperti webinar, voice over internet protocol, dan masih banyak lagi lainnya. B. Memberikan pengetahuan dan sumber informasi. Melalui internet, Anda hanya membutuhkan satu klik dan semua informasi sudah tersedia di depan mata Anda. Semakin banyak pengetahuan yang Anda peroleh mengenai bisnis, maka semakin berkembang pula bisnis yang sedang Anda kelola. Selain itu, Anda dapat dengan mudah untuk mencari informasi yang berkaitan dengan kompetitor Anda. C. Manajemen data. Deretan lemari arsip yang diberisikan dokumen-dokumen perusahaan sekarang sudah tidak terlalu dibutuhkan lagi oleh beberapa perusahaan. Dengan adanya database saat ini, sebagian besar perusahaan menyimpan versi digital dari dokumen pada server dan perangkat penyimpanan. Dokumen-dokumen ini menjadi langsung tersedia bagi semua orang di perusahaan, terlepas dari lokasi geografis mereka. Perusahaan yang mampu menyimpan dan memelihara sejumlah besar data historis secara ekonomis, dan karyawan dapat mengakses langsung dokumen yang mereka butuhkan. D. Sistem informasi manajemen. Menyimpan data hanya menguntungkan jika data yang dapat digunakan secara efektif. Perusahaan progresif menggunakan data itu sebagai bagian dari proses perencanaan strategis serta pelaksanaan taktis dari strategi itu. Sistem informasi manajemen atau SIM memungkinkan perusahaan untuk melacak data penjualan, biaya, dan tingkat produktivitas. Informasi ini dapat digunakan untuk melacak profitabilitas dari waktu ke waktu, memaksimalkan laba atas investasi, dan mengidentifikasi bidang yang perlu perbaikan. Manajer dapat melacak penjualan setiap hari yang memungkinkan mereka untuk segera bereaksi terhadap angka yang lebih rendah dari perkiraan dengan meningkatkan produktivitas karyawan atau mengurangi biaya item. E. Customer Relationship Management. Perusahaan menggunakan TI untuk memperbaiki cara mereka merancang dan mengelola hubungan terhadap pelanggan.
Customer Relationship Management atau CRM, sebuah sistem yang dapat menangkap setiap interaksi perusahaan terhadap para pelanggan sehingga terdapat data kronologis pelanggan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Bagikan data record. Salah satu contohnya pelanggan menghubungi call center karena mendapatkan masalah mengenai informasi pengiriman barang yang ia pesan. Dengan adanya CRM Start, perusahaan dapat segera memberitahukan keberadaan barang pesanan pelanggan. Karena seluruh interaksi disimpan dalam sistem TAP, pelanggan pun menjadi tenang karena mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Hal ini memberikan keuntungan bagi perusahaan sehingga dapat lebih meningkatkan kinerja terhadap produktivitas. Adapun macam-macam aplikasi perkantoran. Dalam mengetahui apa saja fitur dan fungsi perangkat lunak aplikasi perkantoran akan membantu Anda. Ada cukup banyak software yang biasa digunakan untuk skala perkantoran. Ada yang digunakan untuk pengolah kata, mengolah data, juga ada yang digunakan untuk pemberian materi simulasi data. Masing-masing aplikasi memiliki fungsinya tersendiri sehingga dibutuhkan. Anda mungkin sudah tak asing dengan Office, Access, PowerPoint, Excel, dan juga Word. Kebanyakan dari aplikasi-aplikasi ini bisa didapatkan secara gratis. Tak heran bila selalu dijumpai di perkantoran. Aplikasi mana yang sejauh ini paling sering digunakan di kantor Anda? Apakah Anda sudah cukup kenal dengan fitur-fiturnya? Nah, fitur dan fungsi perangkat lunak aplikasi perkantoran mulai dari Microsoft Word yang paling banyak dijumpai hingga OpenOffice Mac yang eksistensinya sangat membantu bidang-bidang tertentu. Berikut adalah beberapa aplikasi dengan informasi fitur dan fungsi perangkat lunak aplikasi perkantoran. 1. Microsoft Word. Microsoft Word bisa dikatakan paling sering dijumpai di perkantoran. Pengoperasiannya sangatlah mudah. Rasanya tidak ada karyawan yang tidak bisa menggunakannya. Walaupun belum bisa, hanya butuh waktu sebentar saja untuk mempelajari menggunakannya. Fungsi utamanya adalah untuk membuat dokumen. Banyak editing dokumen bisa dilakukan aplikasi ini, mulai dari mempertebal tulisan, mengubah jenis font, ukuran font, membuat tabel, menambahkan gambar, menentukan ukuran kertas, dan lain sebagainya. Karena aplikasi ini, karyawan bisa membuat laporan, apapun itu bentuk dan jenisnya. 2. Microsoft Excel. Selanjutnya, ada Microsoft Excel yang fungsinya untuk mengolah data. Membuat tabel memang bisa dilakukan di Microsoft Office. Namun, jika harus ada banyak data yang masuk, akan melelahkan untuk digunakan. Solusinya adalah menggunakan Microsoft Excel yang berfungsi untuk mengolah data. Set yang disajikan Microsoft Excel berbentuk kotak-kotak yang bisa langsung diisi untuk membuat tabel. Selain untuk membuat tabel, Microsoft Excel bisa melakukan banyak pengolahan data, mulai dari yang sederhana seperti penjumlahan hingga menghitung rata-rata yang dimasukkan. 3. Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint membantu untuk menciptakan presentasi yang menarik. Dalam skala perkantoran, tentunya tak jarang dibutuhkan sebuah presentasi, entah itu pada atasan, pada sesama rekan kerja, ataupun untuk klien. Karena ada Microsoft PowerPoint, bisa diciptakan presentasi dengan materi apapun yang bisa dimasukkan dan pengaturan apapun untuk menambah estetikanya. Bisa untuk membuat animasi perubahan slide, mengubah background slide, membuat tabel, menambahkan gambar, hingga memasukkan link ke dokumen lain atau website. Aplikasi ini jelas sangat membantu, malahan bukan hanya untuk skala perkantoran saja, untuk anak sekolah dan kuliah pun juga akan membantu. 4. Microsoft Access. Microsoft Access merupakan aplikasi yang fungsinya hampir sama dengan Microsoft Excel, namun tetap ada perbedaan antara keduanya. Access ini dihadirkan sebagai aplikasi relasional basis data yang biasa digunakan untuk perkantoran, bisnis, skala rumahan, hingga perusahaan besar. Biasa digunakan untuk mengelola data. Microsoft Access bisa mengimpor data-data dari beberapa aplikasi Microsoft yang telah disebutkan di atas maupun yang akan disebutkan. Bisa mengimpor data dari Microsoft Office, Microsoft Excel, dan lainnya. 5. Microsoft OneNote. Sedangkan Microsoft OneNote
adalah anggota Microsoft yang fungsinya untuk membuat catatan multipengguna. Catatan virtual yang bisa disematkan atau dibagikan bisa berwujud apa saja. Bisa itu sekedar tulisan saja, gambar, tabel, bahkan clipping. Sekalipun juga bisa dibagikan dengan aplikasi ini. Sangat dibutuhkan oleh tim yang harus ada reminder supaya bisa berkolaborasi dengan baik. Oleh Microsoft OneNote versi mandiri yang bisa digunakan untuk smartphone pun sudah ada. 6. Google Spreadsheet. Selanjutnya ada Google Spreadsheet. Aplikasi ini sebenarnya juga bisa digunakan untuk reminder atau catatan supaya tidak ada tim yang lupa akan sesuatu. Namun kebanyakan Google Spreadsheet ini digunakan untuk membagikan job desk. Nantinya anggota-anggota akan dimasukkan ke dalam suatu spreadsheet. Jika sudah masuk menjadi anggota, maka pengguna tersebut bisa mengedit isi spreadsheet sebab sheet-nya berbentuk seperti Excel. Hanya saja Microsoft Excel tak bisa diakses bersamaan secara real time oleh banyak orang dan Google Spreadsheet bisa. 7. Google Doc. Jika dibutuhkan pembuatan dokumen secara online dan dengan fitur lebih, maka yang digunakan adalah Google Doc. Memang sudah ada Microsoft Word yang bisa digunakan untuk membuat dokumen. Namun perlu diketahui bahwa Google Doc ini memiliki beberapa fitur yang tak memiliki Microsoft Word. Dua fitur diantaranya adalah fitur membenarkan kesalahan tulisan atau typo, serta fitur voice typing yang memudahkan pengguna untuk membuat dokumen. Dengan fitur membenarkan kesalahan tulisan, pengguna tidak perlu membaca dokumen dari awal sampai akhir untuk bisa menghasilkan dokumen yang benar-benar bersih dari kesalahan penulisan. Dengan fitur voice typing, pengguna yang tak bisa mengetik pun tetap bisa membuat dokumen. 8. Cal. Cal adalah aplikasi perangkat lunak skala perkantoran yang bisa digunakan untuk mengelola data angka. Apa yang bisa dilakukan Cal belum tentu bisa dilakukan perangkat lunak aplikasi lain. Fitur yang paling sering digunakan dalam Cal adalah fitur untuk menjalankan operasi aritmatika dan penentu ukuran. Nama lengkap dari aplikasi ini adalah OpenOffice.org Cal, namun lebih sering disebut sebagai Cal saja. Bisa digunakan untuk mengolah data, angka, teks maupun formula numerik. Formula numerik yang diproses dengan Cal biasanya berwujud formula yang akan lama bila diolah secara manual, atau malahan tidak bisa dilakukan secara manual. 9. OpenOffice Math. Aplikasi terakhir yang akan dibahas pada daftar ini adalah OpenOffice Math. Dihadirkan dengan nama lengkap OpenOffice.org Math. Fungsinya adalah untuk mengetikkan rumus-rumus matematika dengan lebih mudah. Microsoft Word atau aplikasi pembuat dokumen lainnya memang bisa digunakan untuk membuat rumus matematika. Namun pilihan dan pengaturannya terbatas. Tidak terbatas apabila yang digunakan adalah OpenOffice Math, karena aplikasi ini memang memiliki tujuan tersebut. Setelah membuat rumus matematika dengan OpenOffice Math, Anda bisa memindahkannya ke perangkat lunak lain yang dibutuhkan. Misalnya dengan memindahkannya ke OpenOffice Writer, tak menutup kemungkinan untuk dipindahkan ke Microsoft Word jika memang yang dibutuhkan adalah aplikasi tersebut. Ternyata benar, ada banyak fitur dan fungsi perangkat lunak aplikasi perkantoran yang masing-masing memiliki fungsi berbeda. Sangat wajar bila sering dijumpai untuk skala perkantoran karena hadir sebagai aplikasi yang sangat membantu. Tanpa adanya aplikasi-aplikasi di atas, mungkin pekerja kantor akan lebih sulit dan lama diselesaikan. Contoh aplikasi perkantoran ketika digunakan untuk kegiatan bisnis: keuangan dan pengangguran, Xero, Freshbook, Float, QuickBooks. Rekrutmen, Bea Mary, Smart, Recruiters, Indeed. Keamanan, Duo, Intruder, Kali Linux, dan Splunk. Pengadaan, Coupa, Procure, Cashflow, dan Tradogram.